absen ya. Bisa anggota keluarganya bisa menghubungi yang belum absen. Gitu ada 3 orang lagi, ada Kiefer, ada Raffles, dan ada Theodore. Bisa anggota keluarganya bisa menghubungi seperti itu ya. Oke, karena waktu tunggu kita sudah selesai 5 menit, sekarang di laptopnya Lausirva sudah menunjukkan 8.55. Kita akan mulai pembelajaran kita. Silakan. Lausirva meminta tolong Renard Jamjan, silakan dipimpin temannya dan juga yang lainnya bisa buka kamera dan mikrofonnya untuk memberikan greeting yang dipimpin oleh Renard Jamjan. Ya, Renard Jamjan. Oke, teman-teman mari kita ucapkan slogan 1, 2, 3. Tulus hati Oke, memberi salam. Oke. Selamat pagi kelas 7-8. Sekarang kita akan mulai pembelajaran kita di bab yang ke-6 untuk topik yang terakhir. Jadi, itu nama topiknya adalah simple inequality atau pertidaksamaan secara sederhana. Oke, itu kalian bisa siapkan buku kalian dari buku NSM halaman 126. Begitu ya. Kita akan mulai. Harusnya ini adalah suatu yang sangat-sangat baru buat kamu. Jadi Lausirvan akan coba untuk pelan, karena materi ini begitu penting sekali. Jadi Lausirvan akan coba untuk pelan, begitu ya. Karena berhubung juga kondisi pembelajarannya seperti ini, gitu ya. Sekarang perhatikan baik-baik Lausirvan dulu ya. Di sini Lausirvan sudah berikan garis bilangan. Oke, perhatikan baik-baik ya. Nah, di sini ada angka 10 dan angka 5. Kalau kamu perhatikan, angka 10 itu berada pada sisi kanan daripada angka 5. Angka 10 berada pada sisi kanan daripada angka 5. Artinya apa? Angka 10 bernilai lebih besar daripada angka 5. Oke, sekali lagi. Artinya apa? Angka 10 bernilai lebih besar daripada angka 5. Maka kita tulisnya adalah 10 lebih besar daripada 5. Jadi tanda ini, yang ini artinya adalah tanda lebih besar. Atau more than, atau greater than. Nah, sekarang kamu perhatikan. Angka minus 10 sama angka minus 5. Jadi angka minus 5 angka minus 5 juga berada pada sisi kanan daripada angka minus 10. Sekali lagi, angka minus 5 juga berada pada sisi kanan daripada angka minus 10. Maka dikatakan bahwa nilai minus 5 itu jauh lebih besar daripada angka minus 10. Sehingga kita menuliskannya adalah minus 5 lebih besar daripada angka minus 10 dengan tanda seperti ini. Kebalikannya, kamu perhatikan angka minus 10 sama angka minus 5. Kebalikannya, berarti nilai minus 10 itu lebih kecil daripada minus 5. Atau less than, lebih kecil ya. Maka kita menuliskannya adalah minus 10 kurang daripada minus 5. Dengan tanda seperti ini. Nah, tanda atau simbol 10 lebih besar daripada 5 dan minus 10 kurang daripada negatif 5, inilah yang dikatakan sebagai pertidaksamaan. Pertidaksamaan. Nah, sampai di sini, kalau kelas 78 mengerti apa itu pertidaksamaan, silakan type 1. Kalau ada yang mau ditanyakan, type 2. Silakan. Oke, masih cuma 2 orang ya, 3 orang dari sekian banyak murid. Oke. Colin, boleh minta tolong mikrofonnya mau dimatikan kalau tidak ada yang disampaikan. Ya, Amabel, silakan ke toilet. Oke. Sekarang perhatikan. Ya, Colin, apa Colin? Ada something else yang mau disampaikan? Itu aja kan usok. Apa nggak kedengaran? Apa? Itu cuma
Maksudnya cuman nggak sama aja kan? Gitu aja. Iya. Jadi 10 lebih besar daripada 5 dengan tanda 10. Tanda seperti ini, 5. Kemudian min 10 kurang dari min 5 dengan tanda seperti ini. Itu artinya adalah pertidaksamaan. Di situ Colin mengerti atau tidak? Ya. Oke, good. Sekarang Lo Sirvan lanjutkan. Perhatikan baik-baik. Di sini Lo Sirvan punya ada 4 notasi atau simbol. Oke. A lebih besar, A dengan tanda seperti ini ya. Perhatikan tanda-tandanya. Perhatikan tanda-tandanya. Oke. Nah, itu artinya apa? Ini artinya di sebelah kanan. Oke. Jadi ketika dituliskan A dengan tanda seperti ini, baru B, maka itu artinya adalah A itu nilainya lebih besar daripada nilai B. Lebih besar. Oke. Lalu kalau ada A, kasih tanda begini, itu artinya nilai A lebih kecil atau kurang dari. Oke. Nah, tapi kalau dikasih kasih tanda seperti ini, kasih seperti ini, lalu di bawahnya ada dikasih garis lagi seperti sama dengan, itu artinya adalah bahwa nilai A ini, itu nilainya lebih besar atau sama dengan B. Atau sama dengan B. Lalu kalau ada nilai seperti ini, maka A itu artinya adalah kurang dari atau sama dengan B. Nah, kalau untuk 4 notasi ini kamu sudah paham, oke, silakan type 1. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan type 2. Mas Irfan pelan-pelan dulu. Oke, ini notasi ini kamu harus mengerti baik-baik ya. Jangan sampai salah ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Lo Sirvan lanjutkan ya. Oke, silakan buka buku kamu halaman 127. Buka halaman 127. Oke, perhatikan baik-baik Lo Sirvan. Kasih tahu dulu supaya kamu tidak salah. Perhatikan. Kita tahu bahwa angka 10 sama angka 6, siapa yang lebih besar? Halo? Angka 10 sama angka 6, siapa yang lebih besar, nak? 10. 10. Makanya kita bisa tuliskan 10 dengan tanda seperti ini. Ini kan tanda lebih besar dari kan? Betul ya? Nah, sekarang perhatikan. Kelas 78. Oke. Kenneth, Lo Sirvan boleh minta tolong dimatikan dulu mikrofonnya. Oke. Sorry ya. Oke. 10 kita tahu nilainya lebih besar daripada 6. Maka kita tulis dengan 10, kasih tanda seperti ini, lalu 6. Nah, yang kalian harus jawab atau lengkapi tabel ini adalah bagaimana kalau si angka 10 dan angka 6 dengan kasus yang pertama, kasus yang kedua, kasus yang ketiga, dan kasus yang keempat. Jadi ada angka 10 nih. Kedua bilangan ini sama-sama dikalikan. Multiplication itu dikalikan. Dikalikan oleh bilangan positif. Oke, anggap, ini dikasih contoh ya, anggap bilangan positifnya itu adalah 5. Maka sisi kiri yang adalah angka 10, kamu kalikan dengan 5, maka nilainya menjadi 50. Sisi kanan ketika kamu kalikan 5, maka nilainya adalah 30. Maka pertidaksamaannya berubah menjadi 50 dan 30. Nah, sekarang 50 sama 30 kan tetap lebih besar adalah nilai 50. Maka ditulisnya seperti ini, 50 lebih besar dari 30. Maka di sini, di kolom yang keempat ditanya, apakah ada tanda yang terbalik? Tidak kan? Tanda awalnya kan tanda seperti ini. Oke, ketika dikalikan dengan bilangan 5 atau bilangan positif, juga tandanya adalah seperti ini. Maka tidak ada perubahan tanda. Begitu ya. Kesimpulannya apa? Jadi kalau ada suatu nilai X itu dianggap seperti 10, lalu ada Y dianggap seperti angka 6, lalu ada nilai C yang lebih besar daripada 10, lebih besar daripada 0. Kok bisa? Kenapa? Karena positif. Positif itu kan pasti lebih besar pada 0. Maka disimbolkan bilangan positif itu dengan C. Maka ketika nilai C ini mengalihkan nilai X dan juga mengalihkan nilai Y, maka tandanya tidak berubah. Nah, sekarang coba kamu lakukan untuk menjawab yang masih kosong-kosong ini. Bagaimana kalau dibagi dengan bilangan positif? Division itu berarti dia dibagi. Bagaimana kalau seandainya angka yang sama juga dikalikan, tetapi pengalinya adalah bilangan negatif? Lalu sekarang dibagi, tetapi
Pembaginya adalah bilangan negatif. Coba dilengkapin. Lose Irfan beri waktunya sebanyak 5 menit dari 09.05 sampai 09.010. Coba dilengkapin. Sampai ini terlengkapi nak yang di sini-sini. Ya. Yang kesimpulannya ini. Ini kalau kesimpulannya ini. Sampai terjawab nak. Silakan. Silakan dikerjakan. Kerjain itu loh, so. Ya. Di chat atau di buku loh, so. Di buku. Lo Irfan harapkan di buku. Nanti Lo Irfan akan panggil one person atau beberapa dari kamu untuk menjawab. Kerjakan di buku. Kan kalian punya bukunya semua kan? Oke, kalau nggak ada bukunya, kalian bisa ini ya, oret-oret. Begitu. Loh, Ustaz. Harus dibagi 5, Ustaz. Maksudnya harus 5, Ustaz. Ini kan contoh kalau yang ini. Ya, kalau yang tadi yang keduanya ya terserah kamu. Kira-kira si 10 sama si 6 ini bisa dibagi oleh siapa begitu. Mungkin 2 kah, mungkin 1 kah. Ini just example ya. Jangan kamu berpatokan sama itu ya, Nak. Oke. Ya. Lose. Ya. Nanti ulangannya ini termasuk gak lose? Termasuk dong. Tenang aja Resol, masuk semua kok sama Los Irfan, tenang aja. Tapi Los Irfan juga harus diskusikan lagi sama Bu Shirley dan Pak Nyoman ya. Tapi pasti masuk ini, tenang aja. Oh iya, berhubung kalian ingatin ujian. Oke, kita ujian hari Senin ya. Minggu depan, tanggal 23. Oke, so yang harus kamu ketahui, Senin, kita ada ujian. Kemudian, hari Jumat, Los Irfan akan buka tutor. Hari Jumat jam 2, sampai maksimal setengah 4, Los Irfan akan buka tutor. Yang mau join, silakan join. Yang tidak mau, ya juga tidak apa-apa. Begitu ya. Masa tutornya di Newsphere atau di Gmail? Sorry, nggak kedengaran apa, Nak? Tutornya di Newsphere atau di Gmail? Nanti Los Irfan pikirkannya enaknya gimana. Kalau tidak terkendala secara internet, begitu ya, mungkin kita pakai Newsphere. Tapi memang kalau seandainya banyak yang nggak bisa segala macam, lebih bagus kita ke Jimit. Nanti Los Irfan lihat dulu situasi ya. Oke, nanti di hari Kamis Los Irfan kasih tahu dan melalui GCR begitu. Oke, jadi di update ya. Itu nanti bisa melalui wali kelas dan juga bisa melalui ketua kelas. Jadi kalian tenang aja. Nanti Los Irfan kasih tahu. Kalau Jocelyn sendiri lebih suka Jimit atau Newsphere? Yang mana aja sih? Oke. Oke, waktu mengerjakannya tinggal 2 menit lagi. Oke. 1 menit lagi.
Oke, time is up. Los Irfan minta tolong akan panggil satu person ya, atau beberapa person begitu ya, siap-siap saja. Halo, Chloe, Chloe Aurelia. Halo, Chloe, are you there? Oke. Halo, Chloe. Ya, Lause. Oke. Coba jawab yang bagian 2, Nak. Jadi, Aku belum selesai itu, Lause. sorry, apa nggak kedengar? Kamu belum selesai? Belum. Oke, nggak apa-apa. Oke. Chloe, angkanya. Halo, Chloe. Ya. Oke, angkanya adalah angka 10 dan angka 6. Kamu sekarang pilih bilangan positifnya. Si 10 sama si 6 kamu mau bagi dengan angka berapa? Halo, Chloe? Ya. Si 10 sama si 6 kamu mau bagi dengan angka bilangan positif apa? Halo, Chloe, apakah kita tersambung? Iya. Oke. Si angka 10 dan si angka 6 sekarang kamu pilih dibagi oleh suatu bilangan positif. Kira-kira bilangan siapa yang bisa membagi 10 dan angka 6? 2. 2, oke. Berarti yang di left hand side-nya, berarti yang sisi kiri itu kan angka 10 ya? Iya. Nah, si 10 dibagi oleh 2 dapatnya berapa, Nak? 5. 5. Berarti di right hand side-nya atau sisi kanannya, si 6 dibagi oleh 2 dapat berapa, Nak? 3. Nah, sekarang berarti tanda pertidaksamaannya berarti angka 5 sama angka 3. Siapa yang lebih besar, Nak? 5 sama 3? 5. 5. Berarti Los Irfan kasih tanda seperti ini ya. Nah, ada nggak perubahan tanda dari 10 tandanya seperti ini dengan sekarang setelah dibagi oleh 2, ada nggak perubahan tandanya? Enggak. Enggak, betul ya? Berarti kesimpulannya apa? Anggap si X itu adalah si 10 tadi, Nak. Anggap si Y itu adalah si 6, Nak. Lalu anggap si C-nya itu adalah si 2 tadi. Oke. Lalu ketika si 6 dibagi oleh si 2, berarti si X dibagi oleh si C. Lalu si 6 dibagi oleh 2, si Y dibagi oleh si C. Bagaimana tanda pertidaksamaannya, Nak? Lebih apa tuh tanda ke kiri. Ini, oke. Ini artinya lebih besar. Yang ini artinya kurang dari atau lebih kecil. Berarti tandanya gimana? Lebih besar. Lebih besar, seperti itu ya. Terima kasih, Chloe. Oke. Sekarang Los Irfan ganti untuk yang menjawab yang nomor 3. Oke, Los Irfan minta tolong. Edward. Halo, Iya, Edward. Sir. Oke. Angkamu tetap sama, angka 10 dan angka 6, Nak. Halo? Berapa, Sir? Yang 4 ya? No, yang 3. Angka 10 sama angka 6, sama-sama kamu kali dengan minus 5. Oke, dapatnya adalah minus 50 sama minus 30. Maka minus 50 itu kan kurang dari minus 30, setuju ya? Iya. Nah, sekarang ada perubahan tanda atau tidak? Ada. Dari tandanya apa pertama, Nak? Pertamanya 50 lebih gede dari 30, tapi gara-gara negatif min 50 lebih kecil dari min 30. Oke, berarti ada perubahan tanda ya? Iya. Nah, sekarang kita mengambil kesimpulan. Kalau anggap X-nya itu adalah angka 6, anggap Y-nya itu adalah, anggap X-nya adalah angka 10, anggap Y-nya adalah angka 6, lalu ada bilangan negatif. Bilangan negatif pasti kurang dari 0 ya, anggap adalah D kurang daripada 0. Lalu jadinya ketika dikalikan DX dengan DY jadinya seperti apa, Nak? Tanda pertidaksamanya jadi gimana? Lebih kecil? Lebih kecil. Padahal nilai X sama nilai Y awalnya lebih besar ya? Iya. Oke.
Terima kasih Edward. Los Irfan mau minta satu orang lagi. Sekarang yang terakhir. Oke. Los Irfan sekarang minta tolong satu orang lagi yang terakhir. Halo. Nadia. Halo Nadia. Ya, Ustaz. Oke. Sekarang sama. Nadia, kamu punya angka 10 dan angka 6. Halo Nadia? Ya. Nah, si angka 10 dan angka 6 ini sekarang kamu harus bagi dengan bilangan negatif. Siapa bilangan negatifnya? Dua. 2 apakah bilangan negatif? Harus negatif, nak. Harus negatif. Nadia, apakah 2 bilangan negatif? Bukan. Jadi, siapa dong? Pilih bilangan negatifnya, nak. Yang bisa membagi 10 dan 6. Kalau beda nggak apa-apa kan, Ustaz? Gak boleh. Kan harus kedua sisi. Kedua sisi harus bilangan yang sama. Berapa? Harus pas juga kan? Ya, ya harus pas. Lebih baik pas. Biar gampang mengestimasinya. Sepuluh sama 6 bisa dibagi 2 nggak? Bisa. Bisa. Berarti kalau gitu gimana kalau pembaginya minus 2? 10 bagi minus 2. Oke, berarti left hand side-nya adalah 10 dibagi sama minus 2. Dapatnya berapa, nak? 10 dibagi minus 2 dapatnya berapa, nak? Hah? 10 dibagi minus 2 dapat berapa, nak? Halo, Nadia? Oh. Minus 5. Minus 5, oke. Berarti di right hand, sisi kanan, yang adalah angka 6. Berarti 6 dibagi sama minus 2 dapat berapa, nak? Negatif 3. Nah, berarti sekarang pertidaksamannya berubah menjadi minus 5 sama minus 3. Minus 5 sama minus 3, siapa yang lebih besar? Minus 3. Minus 3, berarti kalau begitu Los Irfan bisa katakan minus 5, blank, minus 3. Apa yang harus diisi? Lebih kecil. Yes, lebih kecil, cerdas. Ada perubahan tanda nggak? Dari awalnya dia adalah lebih besar dengan tanda seperti Ada. ini. Ada ya? Ada. Nah, sekarang ambil kesimpulan, nak. Sekarang ambil kesimpulan. Anggap si 10-nya adalah X, anggap si 6-nya adalah Y. Awalnya dia lebih besar, lalu ada nilai D, bilangan negatif. Ketika nilai D-nya yang kamu tadi pilih adalah negatif 2 dan negatif 2. Ketika kamu bagi, apa yang terjadi? Bagaimana tandanya? Tanda pertidaksamaannya? Lebih kecil. Lebih kecil. Atau terjadi perubahan tanda ya? Iya. Oke, terima kasih Nadia. Oke, sekarang Lo Sepa mau bertanya kepada kelas 78. Kalau begitu, pada saat kapan terjadi perubahan tanda? Silakan diketikkan. Pada saat kapan terjadi perubahan tanda? Lo, silakan diketikkan, nak, jawabannya. Kalau begitu pada saat kapan? Betul. Bisa dibagi, tapi dibagi seperti apa? Cerdas. Cerdas, Colin. Saat dibagi dan dikali dengan bilangan negatif di sini. Perubahan tanda terjadi, sekali lagi Los Irfan, kasih di catatan kamu atau buat di dalam buku tulis kamu begitu ya. Kapan terjadi perubahan tanda? Saat dikali dan dibagi oleh bilangan negatif. Sekali lagi, Los Irfan kasih tahu. Kapan terjadi perubahan tanda? Saat dikali dan dibagi oleh. Saat dikali atau dibagi oleh bilangan negatif. Begitu ya. Nah,
Sekarang Los Irfan mau bertanya kepada kelas 78. Untuk slide ini, kalau ada pertanyaan, silakan tab 1. Kalau kamu sudah mengerti, silakan tab 2. Untuk slide investigasi ini. Oke. Oke, sekarang Los Irfan lanjutkan. Terima kasih buat responnya ya. Oke. Sekarang kalian harus bisa mengambil kesimpulan. Nah, kan tadi Los Irfan di awalnya punya 10 lebih besar daripada angka 6. Bagaimana sekarang kalau Los Irfan punya A-nya adalah 10 lebih besar daripada angka 6? Apa yang bisa kamu generalisasikan atau yang bisa kamu simpulkan? Kalau awalnya tadi Los Irfan kan memberi soal yang di sini, 10 lebih besar daripada angka 6. Sekarang ada tanda sama dengannya. Sama-sama kamu lakukan 4 hal ini, dikali, dibagi, diinikan. Sekarang Los Irfan ganti menjadi 10 lebih besar sama dengan 6. Nah, oke. Kira-kira apa yang bisa kamu simpulkan seperti ini? Coba dilakukan, nak. Sekarang Los Irfan kasih tandanya adalah lebih besar. Kalau tadi awalnya adalah 10 kurang lebih besar 6, tidak ada sama dengannya. Sekarang Los Irfan kasih tandanya adalah lebih besar sama dengan 6. Kamu lakukan 4 proses ini, sama 4 prosesnya. Nah, yang Los Irfan mau kejar adalah kesimpulannya. Oke. Silakan kamu kerjakan dalam waktu 3 menit. Los Irfan berikan dari jam 9.22 sampai 9.25. Harusnya ini tidak jadi sesuatu yang susah lagi karena Los Irfan sudah berikan contoh. Oke, silakan. Masa yang mana? Oke, jadi begini nak. Tadi kan Los Irfan kasih soalnya adalah 10 lebih besar daripada 6 kan? Lakukan 4 hal ini sampai mendapatkan kesimpulan ini nak. 4 kesimpulan ya. Halo, Colin? Ya. Nah, sekarang Los Irfan ganti bukan 10 lebih besar dari 6, tapi 10 lebih besar sama dengan 6. Kamu lakukan 4 hal ini juga sampai mengambil ke kesimpulannya. Nanti yang Los Irfan mau harapkan adalah ada nggak sih perubahannya? Perubahan konklusi ketika dia lebih besar doang, tanpa sama dengan, dan ada sama dengannya. Ada nggak sih perubahan konklusinya? Itu Los Irfan mau coba kejar, tapi kamu coba kerjakan terlebih dahulu. Begitu ya. Oke. Silakan dikerjakan. Harapan Los Irfan sampai ke sana. Ya, silakan dikerjakan. Los Irfan minta izin ke toilet terlebih dahulu ya. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 3 menit. Nanti Los Irfan akan tanya-tanya. Tenang aja, Los Irfan pasti akan tanya-tanya. Oke. Time is up. Los Irfan akan minta tolong. Sekarang kita akan coba bahas, begitu ya. Oke. Kita akan coba bahas.
Los Irfan mau minta tolong. Halo, Jenny. Halo, Jenny. Jenny Leticia. Halo, Jenny Leticia. Halo, Jenny. Jenny Leticia. Are you there? Oke, tidak ada. Oke, Los Irfan ganti. Kimi Arkananta. Kimi Arkananta. Halo, Kimi. Halo, Kimi. Ya, Ustaz. Oke, Kimi. Sama angkanya, awalnya kamu punya angka 10 lebih besar sama dengan 6 ya. Iya. Halo, Kimi. Iya. Sekarang kamu kali dengan bilangan positif. Siapa bilangan positifnya? Halo, Kimi. Yang positifnya 2. Oke, kamu kali dengan bilangan positif ya. Oke, kamu pilih 5. Berarti 10 dikali 5, 6 dikali 5, begitu ya? Iya. Menjadi 50, sekarang menjadi 30. 50 sama 30 mana lebih besar? 50. 50. Oke. Tandanya gimana? Lebih besar dari atau lebih besar doang? Lebih Ini kan awalnya lebih besar sama dengan, betul. Berarti kesimpulannya apa nih yang bisa kamu simpulkan? Kalau ada X yang lebih besar sama dengan Y, lalu ada... Halo? Yang bisa kamu simpulkan apa nih? Anggap tadi, nak. Anggap ya, si 10 itu adalah X, si Y adalah 6. Halo? iya. Nah, lalu bilangan positifnya itu kamu simbolkan dengan apa? Halo? Oke, gini loh, seperti ini loh, nak. Aduh, seperti ini loh. Kita mau mengejar ini loh, nak. Seperti yang slide sebelumnya ini loh. Kita mau mengejar ini. Jadi kan kita mengalihkan angka 10 sama angka 6. Begitu ya. Si 10 itu boleh nggak dianggap X? Boleh. Si Y boleh, si 6 boleh nggak dianggap sebagai Y? Boleh. Boleh, berarti kan X lebih besar sama dengan Y. Nah, sekarang si 5 ini kan bilangan positif. Betul ya? Iya. Nah, bilangan positif itu kan pasti lebih besar pada 0. Itu simbolnya kamu mau kasih simbol apa? Halo, Kimi? Iya, Ustaz. Oke. 5 bilangan positif setuju nggak? Iya. Oke. Bilangan positif itu syaratnya seperti apa, nak? Halo, syarat bilangan positif apa? Atau Kimi, definisi bilangan positif apa? Halo, Kimi? Iya. Kamu mendengarkan saya atau bagaimana? Ini kayaknya saya merasa fokus kamu terbagi ini. Halo? Iya, Ustaz. Bilangan positif itu bilangan yang seperti apa, nak? Bilangan yang garis bilangannya di sebelah kanan. Oke, berarti lebih besar daripada 0 kan? Iya. Oke, sekarang bilangan yang lebih besar daripada 0 itu atau bilangan positif itu kamu simbolkan dengan satu bilangan. Contoh, siapapun terserah kamu. Simbolkan, kasih variabelnya.
Hmm, Oke, anggap ya. Los Irfan simbolkan dengan A, lebih besar daripada 0. Berarti A ini bilangan positif dong. iya. Nah, sekarang si A ini seperti si angka 5 tadi. Mengalihkan nilai X dan mengalihkan nilai Y. Berarti jadinya apa? AX dikali dengan AY. Lalu bagaimana tandanya, nak? Tandanya itu AX lebih besar. Ah, betul, cerdas. Lebih besar doang atau ada sama dengannya? Jadi besar sama dengannya. Ah, lebih besar sama dengan cerdas. Terima kasih, Kimi. Oke, Los Irfan akan ganti. Lovina. Lovina. Halo, Lovina. Halo, Lovina. Oke, ini apakah mikrofon kalian yang bermasalah atau seperti apa atau memang kalian tidak ada di tempat? Oke. Matthew. Matthew. Oke, sama. Michelle. Michelle Lily. Oke. Mati. Mikaela Liman. Halo, Mikaela Liman. Oke, Michelle keluar masuk terus ya. Mikaela Liman, halo? Halo? Oh, mic saya tidak. Oke. Monica. Halo, Monica. Ya, langsung. Oke. Sekarang bagi dengan bilangan negatif, nak. Sorry, bilangan positif. Jadi si 10 dan si 6 kamu bagi dengan bilangan positif. Siapa bilangan yang kamu pilih, nak? 2. Oke. Berarti 10 lebih besar sama dengan 6. Sama-sama kamu bagi 2. 10 bagi 2. 6 dibagi 2. Jadinya berapa, nak? 5 5. sama 3. 3. Gimana tandanya? Lebih besar. Tetap lebih besar sama dengan. Oke, berarti sekarang coba ambil konklusinya, nak. Coba ambil konklusinya seperti yang Los Irfan tuliskan ini. Berarti 10-nya itu anggap seperti X. Si 6-nya anggap seperti Y. Dia kan tetap sama dengan, kan? Iya. Lalu karena kamu bagi dengan bilangan positif, anggap aja nilainya adalah A daripada 0. Sehingga ketika X dibagi A, ketika Y dibagi A, jadinya seperti dibagi A jadinya seperti apa, nak? Lebih besar sama dengan. Ah, lebih besar sama dengan. Oke. Terima kasih, Monica. Friska. Friska. Ya, Oke. Sekarang yang bagian yang ketiga, kamu kali dengan bilangan negatif. Pilih bilangan negatifnya, nak. Sama angkanya tetap angka 10 sama angka 6 lebih besar sama dengan. Kamu kali dengan bilangan negatif. Pilih salah satu. Terserah bilangan negatifnya. negatif 5. Oke, negatif 5 berarti 10 kamu kalikan dengan negatif 5. Si 6 kamu kalikan dengan negatif 5. Jadinya berapa, nak? 10 Negatif 50. negatif 50, betul. Yang ini negatif 30. Siapa yang lebih besar sekarang? Negatif 50 sama negatif negatif 50 sama negatif 30, siapa yang lebih besar? Negatif 30. Berarti sama aja dengan Los Irfan tuliskan min 50 blank 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 min 30. Lebih kecil sama dengan. Lebih kecil sama dengan. Berarti ambil kesimpulannya seperti apa, nak? Anggap yang 10-nya itu adalah X, 6 itu adalah Y. Berarti X lebih besar sama dengan Y. Bilangan negatifnya ambil suatu simbol bilangan lain, nak. Bilangan negatif. Kalau bilangan positif tadi kan disimbolkan dengan A lebih besar daripada 0. A lebih besar dengan 0. Kalau bilangan negatifnya pilih simbol lain. B. B, oke. B berarti B-nya gimana? Kalau bilangan negatif? Lebih kecil dari 0. Cerdas. Berarti apa yang terjadi dengan BX? Apa yang terjadi dengan BY? Kan sama-sama dikali, kan? ya. Lalu jadinya bagaimana? BX lebih kecil sama dengan dari BY.
Cerdas. Terima kasih. Terima kasih, Friska. Oke, Rachel. Rachel. Ya, sure. Oke, sekarang kamu bilangan yang ini sama, kamu bagi dengan bilangan negatif. Pilih salah satu bilangan negatifnya, angka 10 tetap, sama minus 6, sorry, sama angka 6. Bagi dengan bilangan negatif. Negatif 2. Oke, bagi dengan negatif 2 ya. Oke, 6 bagi dengan negatif 2. Jadinya berapa, nak? Negatif 5. Sama negatif 3 ya. Iya. Oke, bagaimana hubungan sorry. Siapa yang lebih besar, negatif 5 sama negatif 3? Negatif 3. Oke, kalau begitu Lo Sirvan bisa tuliskan negatif 5 blank 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 negatif 3. Lebih kecil sama dengan daripada Cerdas. Berarti kesimpulannya seperti apa, nak? X Mhm. lebih kecil sama dengan Y. Lebih besar dong. Lebih besar. Sama dengan Y. Lalu ada bilangan negatif. Anggap B kurang daripada 0. Begitu ya. Iya. Lalu diapakan? BX lebih kecil. Dibagi, nak. Kamu dapat bagian pembagian. Berarti BX no. A. X bagi B. Gitu dong. Iya. Ini loh. Anggap tadi 10 itu adalah X. Anggap si B-mu itu adalah minus 2. Berarti 10 dibagi minus 2 kan yang terjadi ini, nak, proses di sini. Iya. Oke, berarti sama dengan sebelah sisi kanannya. Y. Lebih Y kecil. dibagi-bagi. Ya, betul. Hasilnya adalah lebih kecil sama dengan. Oke. Berarti kesimpulan ini dengan kesimpulan yang pertama, apa yang bisa kalian simpulkan? Apa bedanya gitu loh. Kalau sama dengan kesimpulannya seperti ini. Kesimpulannya seperti ini. Oke. Kalau dia tanpa sama dengan seperti slide yang sebelumnya, seperti ini kesimpulannya, apa yang kalian bisa simpulkan? Apakah mereka sama? Apakah mereka berbeda? Oke, silakan. Caranya sama, cuma simbolnya aja yang beda. Oke, berarti intinya apa sebenarnya? Halo? Betul? Berarti yang kalian simpulkan apa? Sesa? Cuma pas dibagi atau dikali negatif, tandanya Berubah. Lalu berarti kalau untuk masalah tanda yang ini, tanda yang di awalnya itu tidak terlalu pengaruh berarti kan ya? Iya. Betul ya? Yang menjadi pengaruh itu adalah pada saat dikali dengan dibagi bilangan negatif ya? Iya. Oke, terima kasih Cesa, cerdas sekali kesimpulannya. Oke. Apakah ada hal lain? Apakah ada yang lain yang mau sampaikan lagi mengenai dua hal ini ketika Y lebih besar sama dengan 6 dan ketika ketika 6 adalah lebih besar daripada 6, ketika 10 lebih besar daripada 6 dan ketika 10 lebih besar sama dengan 6. Apakah ada hal lain yang bisa kalian simpulkan? Halo? Kelas 78, apakah ada hal lain yang kalian bisa simpulkan? Halo? Halo, oke, kalau gitu loh si Irfan ganti. Ketika 10 lebih besar sama dengan 6, ketika 10 lebih besar sama dengan 6, dan ketika 10 lebih besar daripada 6, ketika yang pertama dikali dengan bilangan positif, kedua ketika dibagi dengan bilangan positif, oke, ketika dikali dengan bilangan yang negatif, 4, ketika dibagi dengan bilangan yang negatif, apakah kesimpulan mereka berubah atau tidak? Kalau menurut kalian kesimpulannya adalah tetap sama, silakan type S. Kalau menurut kalian berbeda, silakan type B. Oke, silakan di-type. Halo, kelas 78.
Oke, terima kasih Sesa. Masih satu orang dari 30 siswa. Oke, terima kasih buat responnya. Oke, masih cukup banyak yang belum kasih respon. Oke. Sini cukup banyak ya yang belum kasih respon di sini. Oke. Oke, terima kasih. Kita akan coba lanjutkan lagi ya. Sekarang kita akan lanjutkan lagi. Nah, ini kesimpulan yang sama tadi ya. Oke. Sekarang kalian perhatikan. Nah, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Oke. Oke. Sekarang Los Irfan mau coba ajarkan bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan linear. Perhatikan baik-baik ya, Nak. Oke. Sebelum di sini Los Irfan mau bertanya dulu kepada kelas 78. Kalau Los Irfan tuliskan X sama dengan 2, dengan Los Irfan tuliskan X kurang dengan 2. Los Irfan punya ada garis bilangan, ini angka 1, angka 2, angka 3, angka 0, dan ada negatif 1. Oke, lalu ada 0, 1, 2, negatif 1, dan negatif 2. Oke. Kalau kamu memahami atau kalau ada yang bisa mengetahui perbedaan antara yang A dengan yang B, A sama dengan 2 dengan A kurang dari 2. Oke, silakan. Bisa ada yang bantu jelaskan apa bedanya X sama dengan 2 dan X kurang dari 2. Oke, silakan. Kalau X sama dengan 2 itu artinya itu jawabannya udah pasti X itu 2. Tapi kalau X kurang dari 2 itu angkanya bisa banyak. Tapi yang udah pasti harus lebih kecil daripada angka 2. Oke, bentar ya Kenneth. Yang di sini Los Irfan setuju betul. Tadi kan kamu katakan kalau X sama dengan 2 berarti angkanya harus 2. Setuju ya? Angkanya pasti 1 maksud kamu berarti. Iya. Oke, satunya itu adalah pasti angka 2. Itu maksudnya ya. Nah, sekarang kalau kamu katakan X kurang daripada 2. Tadi kamu katakan angkanya bisa banyak. Artinya jawabannya bisa banyak begitu kan? Iya. Nah, kalau begitu, coba dong kasih tahu beberapa jawabannya, beberapa angka yang boleh. Yang boleh itu dari 1 dan lebih kecil. Berarti maksud kamu 1 boleh, 0 boleh, negatif 1 boleh, negatif 2 boleh, dan seterusnya. Begitu maksud kamu? Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Kenneth, dan yang disampaikan oleh teman kamu sungguh sangat tepat. Oke, terima kasih ya Kenneth. Ketika X sama dengan 2, maka nilainya adalah si 2 ini doang. Oke. Ketika dikatakan X kurang daripada 2, maka nilainya adalah boleh 1, boleh 0, boleh min 1, boleh min 2. Artinya nilai ke sini itu ikut semua. Ke sini itu ikut semua. Tapi si 2-nya nggak boleh ikut. Karena dia bukan sama dengan. Si 2-nya tidak boleh ikut. Maka nilai yang boleh itu adalah 1 dan ke bawahnya lagi atau kurang dari dia. Oke, terima kasih. Nah, sekarang perhatikan. Sekarang di sini Los Irfan beri case yang baru. Oke, perhatikan di sini dalam konteks soal ini. Oke, jadi kamu harus mengerti dalam konteks soal ini. Sekarang Los Irfan kasih konteks soal yang baru. Di sini ada suatu nilai X. Perhatikan. Di sini ada suatu nilai X. Tapi X ini adalah jumlah siswa yang menghadiri workshop. Jumlah siswa yang menghadiri workshop. Ketika dikatakan ada 100 siswa, maka X-nya ditulis adalah X sama dengan 100. Ini adalah suatu persamaan. X sama dengan 100 itu adalah suatu persamaan. Artinya hanya ada satu answer, yaitu adalah 100. Jadi jumlah siswa yang menghadiri workshop ini adalah 100. Tetapi kalau dituliskan ada kurang dari atau terdapat kurang dari 100 student yang menghadiri workshop, maka ditulisnya adalah X kurang dari 100. Ini adalah pertidaksamaan. X kurang daripada 100 ini adalah pertidaksamaan. Artinya banyak sekali jawabannya. Oke. Nah, sekarang jawabannya itu adalah kenapa cuma 0,
sampai 99. Kan? Kalau yang tadi contohnya tadi yang X kurang dari negatif 2 tadi itu kan jawaban teman kamu ada 1, 0, negatif 1, negatif 2, 3, banyak sekali. Tapi kenapa di dalam konteks ini ketika X kurang daripada 100, kenapa cuma boleh 0 sampai 99? Oke? Anyone? Coba. Kenapa dalam konteks soal ini nilainya itu hanya boleh 0 sampai 99? Anyone? Halo? Karena harus di bawah 100. Kenapa harus Oke, di bawah 100 boleh nggak negatif 1? Boleh. Boleh. Tapi kenapa dalam konteks ini harus 0 sampai 99? Karena nggak Karena ada. tulisannya X lebih kecil daripada 100. Oke, sorry. Sorry. Tadi Rachel ya? Rachel atau Sesa? Coba. Biar Los Irfan. Halo? Rachel atau Sesa tadi yang ngomong tadi? Halo? Bukan aku. Oke, berarti Rachel. Iya, Oke. Kan tulisannya X kurang dari 100. Setuju ya? Iya, Oke, sekarang Los Irfan mau bertanya. Ketika X kurang dari 100, boleh nggak negatif 1? boleh. Boleh. Tapi kenapa di dalam jawaban di dalam konteks soal ini nggak boleh, harus hanya boleh 0 sampai 99? Karena ada X-nya. Oke, sekarang Los Irfan bertanya, siapa X-nya? Siapa yang disimbolkan dengan X? Coba lihat di atas. Siapa yang disimbolkan dengan X, nak? 100. No. Let X be. Misalkan X, siapa itu yang dimisalkan dengan X? Rachel, siapa yang dimisalkan dengan X, nak? Jadi ingat, no. Di dalam konteks soal ini yang menjadi X itu siapa, nak? Siapa, nak? Students attending a workshop. Artinya jumlah murid yang menghadiri workshop. Setuju nggak? Iya. Boleh nggak jumlah murid yang menghadiri workshop -1? Enggak. Nggak boleh. Makanya ingat ya, Los Irfan. Tadi kamu setuju ya, ketika Los Irfan hanya menuliskan X kurang dari 100. Boleh nilainya negatif 1 ya? Iya. Boleh negatif 2 ya? Iya. Nah, tapi dalam konteks ini tidak boleh. Kenapa? Karena dalam konteks ini yang kita bicarakan adalah jumlah siswa yang menghadiri workshop. Boleh nggak jumlah siswa yang menghadiri workshop -1? Enggak. Nah, bingung kita kan? -1 itu apa artinya? Makanya tidak boleh. Sekarang paham ya? Iya, paham. Nah, sekarang Los Irfan bertanya kalau begitu, Rachel. Apa artinya X sama dengan 0 dalam konteks ini? X-nya itu siswa yang mau kerja di workshopnya. Oke, berarti apa artinya ketika X-nya itu sama dengan 0? Kan tadi X-nya itu adalah jumlah siswa yang menghadiri workshop. Setuju ya? Iya. Nah, sekarang Los Irfan ganti deh. Ketika X-nya sama dengan 5, artinya apa? Ada 5 orang yang mau kerja di workshopnya. No. Attending itu jangan diartikan kerja, nak. Menghadiri. Menghadiri. Oke, berarti ketika X-nya sama dengan 5, ada 5 orang, ada 5 siswa yang menghadiri workshop. Setuju ya? Iya. Ketika X-nya adalah 10, Ada 10 orang yang menghadiri workshopnya. ketika X-nya adalah 0, Nggak ada yang menghadiri. ya, betul. Tidak ada satupun siswa yang menghadiri workshop. Nah, sekarang kamu clear ya? Kenapa jawabannya adalah 0 sampai 99? Iya. Berarti itu dari tidak ada satupun siswa yang hadir sampai maksimal 99 siswa. Paham ya? Paham ya, Rachel? Nah, sekarang Los Irfan mau bertanya kepada kelas 7, 8 yang lainnya. Coba perhatikan ini. Oke. Oke, kelas 7, 8 yang lainnya. Sekarang Los Irfan mau bertanya, apakah kamu mengerti di dalam konteks soal ini ketika X kurang dari 100 itu harus 0 sampai 99.
Kalau kamu paham, silakan tab 1. Kalau kamu ada pertanyaan, silakan tab 2. Oke, Los Irfan coba untuk sepelan-pelan mungkin supaya mengerti. Karena ini adalah sesuatu yang baru dan cukup sulit, begitu ya. Oke, good. Nah, sekarang Los Irfan mau bertanya, di dalam masih konteks soal ini, apa bedanya X kurang dari sama dengan 100 dengan X kurang dari 100? Siapa yang bisa jawab dalam konteks soal ini? Kalau yang X sama dengan lebih besar 100 itu 100-nya juga. No. Nggak ada yang lebih besar di sini, nak. Kurang dari, nak. X kurang dari 100. Yang 100-nya juga. Oh, berarti maksud kamu ketika X kurang dari sama dengan 100, si angka 100 ikut. Itu maksud kamu? Iya. Berarti kalau begitu nilai X ini harus terdiri dari boleh angka 100, angka 99, dan seterusnya ya. Makin mengecil itu maksudnya Colin ya? Iya. Oke, lalu bagaimana ketika X kurang daripada 90, kurang dari 100? 100 ke bawah. 100 ke bawah, berarti maksimal 99, itu maksud kamu? Iya. Oke, 99, 98, dan seterusnya. Oke, betul. Terima kasih, Colin. Yang disampaikan oleh Colin sungguh sangat tepat. Ketika X kurang dari sama dengan 100, maka si 100-nya ikut. Ketika X hanya kurang daripada 100, maka si 100 tidak boleh ikut. Maka dimulai dari angka 99 dan seterusnya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Oke, itulah yang Los Irfan mau coba jelaskan kepada kalian. Ketika dikasih tandanya adalah lebih besar daripada negatif 2, maka itu nilainya adalah negatif 1, 0, 1, dan 2. Artinya, si negatif 2 tidak ikut. Kalau tidak ikut, digambarkan seperti apa? Ini perhatikan. Oke, digambarkan seperti apa? Dikasih angka bulat, lalu kosong. Dikasih angka bulat, lalu kosong. Lalu dikasih arah panah, seperti ini. Ketika dikasih arah panah seperti ini, maksudnya si angka 2 tidak boleh ikut. Angka ini boleh dimulai dari angka minus 1 dan seterusnya ke kanan. Nah, lalu bagaimana kalau dia ada tanda sama dengan? Dikasih tanda bulat di angka negatif 2, tapi dihitemin. Artinya negatif 2 boleh ikut. Baru nilainya adalah negatif 2, negatif 1, 0, dan seterusnya. Maka disimbolkan seperti apa grafik digambarkan? Maka negatif 2, ya, negatif 2 ikut, dibolongin. Negatif 2 dibolongin terlebih dahulu, lalu dihitemin. Kemudian dikasih tanda panah seperti ini ke sana. Berarti nilainya itu maksudnya adalah dimulai dari angka 2, negatif 1, 0, 2, dan 3 sampai seterusnya. Begitu juga yang negatif 2, kurang daripada negatif 2 dengan kurang dari sama dengan negatif 2. Diikut atau tidaknya. Kalau dia tidak ada sama dengan, maka dia bolong. Ketika dia ada sama dengan, maka dia harus hitam atau ikut artinya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita kelas 78. Yang Los Irfan mau harapkan begini, perhatikan baik-baik. Yang Los Irfan mau harapkan. Jadi, kamu baca dulu slide-nya Los Irfan halaman 64. Baca slide-nya Los Irfan halaman 64. Lalu coba kerjakan slide-nya Los Irfan halaman 65, 66, dan 67 berdasarkan cara pengerjaan halaman slide nomor 64. Kalau Los Irfan ulangi sekali lagi. Baca slide 64, pahami pengerjaan soalnya, kemudian coba kerjakan berdasarkan pemahaman kamu slide 64, kerjakan halaman 65, slide 65, 66, sama 67. Tidak perlu dikumpulkan, tetapi Los Irfan akan tanyakan secara pribadi hari Kamis. Yang bisa menjawab pertanyaan Los Irfan dan benar, Los Irfan akan kasih tambahan poin di ujian di PH-nya. Tapi kalau tidak, ya sudah tidak ada tambahan. Contoh, nanti PH kamu dapat nilai 80. Los Irfan katakan, soal ini bernilai 5. Dan ketika Los Irfan tanyakan ke orang tersebut, random ya, random Los Irfan tanyakan, oke, Los Irfan katakan, ini bernilai 5 poin. Maka nanti nilai PH-nya adalah dari 80 menjadi nilai 85. Seperti itu. Paham ya instruksinya? Kalau kamu paham, type 1. Kalau nggak mengerti, silakan type 2. Biar paham ya? Oke. Jadi nanti Los Irfan akan kirimkan slide-nya ini di dalam GCR kalian. Baca 64, coba kerjakan 65, 66, dan 67. Nanti Los Irfan akan tanyakan di hari Kamis secara pribadi. Seperti itu ya. Sampai di sini dulu.
pembelajaran kita. Lo Sirvan minta tolong kepada Renar Jamjan untuk pimpin di dalam closing ya, di dalam greeting seperti itu. Silakan Renar Jamjan. Oke, memberi salam. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bye bye. God bless you kelas 78. Balasa. Bye bye. Bye, Lasa. Bye bye. God bless you. Bye bye. Baiklah, Bye bye.